Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Perkenalkan, nama saya Usha Devianti, NIM 2112061917, kelas A12 semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pedagogik, tema pentingnya kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran di era Society 5.0. Kompetensi pedagogik dalam Standar Nasional Pendidikan menjelaskan dalam pasal 28 ayat 3 butir A, yaitu bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, perkembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Susilo menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik meliputi penyiapan perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Dalam kompetensi pedagogik, guru harus memahami hal terpenting seperti memahami dunia anak, karakteristik anak, dan proses pendidikan anak. Kompetensi pedagogik guru di sekolah dasar terbukti dengan pendapatnya guru kelas 1 SD yang menyebutkan tentang menguasai wawasan dan landasan pembelajaran, pemahaman karakter peserta didik, perkembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, perkembangan potensi akademis, pemanfaatan teknologi dan komunikasi dengan peserta didik, penilaian dan evaluasi belajar siswa. Poin yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didik. Dalam memahami karakteristik peserta didik berhubungan dengan kemampuan guru memahami kondisi anak didik. Anak juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik dari segi minat, bakat, motivasi, daya serap mengikuti pembelajaran, tingkatan perkembangan, tingkatan inteligensi, dan memiliki perkembangan sosial yang tersendiri. Contohnya yaitu dapat dibuktikan ketika sedang pembelajaran tematik dan guru meminta siswa untuk membaca sebuah cerita. Ada seorang siswa yang merasa kesulitan dalam dan menangis di kelas. Di sini berarti kita tahu bahwa siswa tidak memiliki minat dalam hal membaca. Poin yang kedua yaitu perkembangan kurikulum atau silabus. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Standar isi terdiri dari standar kompetensi dan standar kompetensi dasar yang harus dicapai oleh para siswa setelah mengikuti pembelajaran. Perkembangan yang disesuaikan dengan pedoman dalam standar isi atau sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah, karena dalam kurikulum 2013 ini sangat dituntut untuk menerapkan pendidikan karakteristik peserta didiknya. Perubahan kurikulum tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidik nasional. Upaya pelaksanaan yang mengenai standarisasi mutu lulusan. Oleh karena itu, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya bersama-sama untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakter siswa yang agar dapat mewujudkan keberhasilan dalam pembelajaran, yang salah satunya mereka bekerja sama dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran agar pembuatan RPP tersebut dapat sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuan dan pembelajaran. Di sini poin yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Proses pembelajaran yang mendidik adalah proses yang selalu berorientasi pada perkembangan potensi anak. Prinsip yang perlu dipertahankan seperti kegiatan yang berpusat pada anak, belajar melalui perbuatan, mengembangkan kecerdasan intelektual, emosi, spiritual, dan sosial, serta belajar sepanjang hayat. Pembelajaran yang mendidik oleh guru kelas sekolah dasar yaitu lebih menggunakan strategi pembelajaran seperti diskusi kelompok, orientasi pada tugas,
sampai tutor sebaya yang dilakukan antara siswa dengan siswa. Hal ini juga dipermudah karena guru menerapkan posisi meja yang sesuai dengan tema pembelajaran pada hari itu. Untuk diskusi bisa dilakukan oleh 4-5 orang anak dalam meja melingkar. Jadi anak lebih mudah untuk berinteraksi dengan temannya mengenai materi yang sedang diajari oleh guru. Tidak hanya itu saja, guru selalu mengaitkan materi yang sedang diajarkan dengan memberikan nasihat yang dapat menunjukkan pendidik karakter siswanya di kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Sehingga guru harus selalu memberikan hal yang sangat mendidik bagi peserta didiknya. Di sini poin yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dalam memasuki era globalisasi ini, guru harus bisa memanfaatkan teknologi komputer untuk memudahkan peserta didik atau mengemas pesan-pesan pembelajaran secara menarik, sehingga dapat mengunggah minat dan motivasi belajar siswa, supaya mereka lebih suka dalam belajar. Penggunaan teknologi di sekolah untuk menggunakan teknologi dalam menunjukkan keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Namun hal itu belum dapat diwujudkan karena berbagai kendala yang kurang mendukung untuk menggunakan teknologi seperti LCD dan lainnya. Guru masih menggunakan media yang sederhana seperti buku, alat peraga, dan lainnya. Kecuali yang di kota-kota mungkin sudah menggunakan PowerPoint atau HP yang bisa laptop, tapi kalau yang masih di kampung-kampung masih menggunakan seperti buku, alat peraga, dan lainnya. Melihat adanya kekurangan dalam sarana dan prasarana yang belum mengarah ke teknologi, maka pentingnya peran kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, bahkan komite sekolah mendiskusikan hal tersebut. Peran masyarakat dan orang tua dalam meningkatkan mutu pendidik di sekolah diakomodasi melalui sebuah badan komite sekolah. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri berbentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga prasarana, sarana, dan serta pengawasan pendidik pada tingkat satuan pendidik, sehingga apabila ada kendala atau kekurangan pada suatu hal yang menyangkut proses pembelajaran, maka hal itu bisa segera diatasi. Namun dengan keterbatasan itu, guru tetap berusaha memberikan pembelajaran sebaik mungkin. Di sini poin yang kelima yaitu memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensinya. Selain mengajar dan mendidik peserta didik, guru juga bertugas untuk menciptakan kondisi sedemikian rupa agar berbagai potensi dan kemampuan beragam yang dimiliki oleh siswa-siswanya itu dapat berkembang secara optimal. Salah satunya cara untuk mengembangkan kemampuan potensi, bakat, atau minat siswa adalah melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan potensi yang dilakukan di sekolah dasar yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang diantaranya sebagai berikut: ekstrakurikuler tari, melukis, bahasa Inggris, dan musik. Dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut diperuntukkan untuk peserta didik yang ingin menekuni bakat dan potensi masing-masing. Peran guru sangat dibutuhkan untuk mengetahui bakat dan kompetensi apa yang dimiliki oleh siswanya, sehingga guru juga memberikan sosialisasi agar peserta didik mengetahui ekstrakurikuler mana yang sesuai dengan bakat dan potensi peserta didiknya. Poin yang ke-6 yaitu menguasai wawasan atau landasan kependidikan. Seorang guru harus memahami hakikat kependidikan dan konsep yang peserta didik.
Guru juga bertugas untuk menciptakan kondisi sedemikian rupa agar berbagai potensi dan kemampuan beragam yang dimiliki oleh siswa-siswanya itu dapat berkaitan, yang meliputi fungsi dan peran lembaga pendidik. Guru juga harus sadar posisi strateginya di tengah masyarakat. Penguasaan wawasan atau landasan pendidikan oleh guru SD, yaitu guru sudah memposisikan diri sikap di sekolah sebagai pendidik dan menerima masukan dari orang tua peserta didik. Guru juga mengaplikasikan visi misi sekolah kepada peserta didik di sekolah. Sikap guru yang menerima masukan dan keluhan dari orang tua wali adalah guru mempunyai semua nomor orang tua atau wali peserta didik, sehingga apabila ada keluhan, tanggapan atau pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran dapat mudah dikonsultasi. Poin yang terakhir yaitu melakukan penilaian dan evaluasi hasil belajar secara berkesinambungan. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetes tingkat kecakapan seseorang. Guru harus bisa mengembangkan alat penilaian yang tepat dan sah untuk dapat mengukur kemajuan belajar dan hasil belajar siswa secara komprehensif. Penilaian terhadap proses dan hasil belajar tidak hanya mencakup aspek atau ranah tertentu, tetapi harus mengungkapkan kemampuan utuh dalam ketiga ranah secara komprehensif, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari berbagai macam jenis penilaian tersebut, di dalamnya ada 3 jenis ranah seperti kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik di dalam kelas selama kegiatan berlangsung. Guru juga menilai keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dipermudah karena hafalnya guru dengan nama-nama peserta didik dan karakternya sekaligus, sehingga guru dapat melihat dan menilai bagaimana respon peserta didiknya dalam pembelajaran berlangsung. Dari prolema di atas, hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 1 yang menyatakan bahwa ketika dalam proses pembelajaran, guru terkadang mengalami kesulitan dalam mengkondisikan peserta didiknya. Ada siswa yang mendengarkan, namun juga ada siswa yang lebih memilih ramah sedangkan dengan kegiatannya, sehingga situasi kelas tersebut terkadang terkesan belum kondusif atau belum dengan sesuai dengan kondisi kelas. Tetapi beberapa anak yang membawa mainannya di dalam kelas juga. Bahkan mereka memainkannya di dalam kelas tanpa sepengetahuan gurunya. Menurut informasi guru kelas 1, hal itu dikarenakan siswa sekolah dasar masih dalam tahap peralihan dari masa taman kanak-kanak ke sekolah dasar. Jadi mereka lebih suka bermain daripada hanya duduk di dalam kelas. Sekian dari saya, terima kasih.